Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berlagu itu suara itu hanya furu ya. Usulnya adalah do atau re atau mi atau fa sol. Tadi furuknya jelek, goyahnya usulnya dan goyahnya juga tidak jelas. Jadi mohon dengan sangat untuk unsur yang ini tidak usah dimasukkan buku fikih Muzamil. Enggak ada arek moco gak furuk-furukan. Gak usul-usulan ngene iki wis. Gerung arek Surabaya kudune cocoke ngernet iki kan. Oke, Allah alhamdulillah bilamin, ini bagian dari kemesraan kita. Jadi gini teman-teman sekalian, semua yang sudah kita dengarkan dari Cak Fuad dan dari Pak Muzamil, tolong dijadikan kunci dan temukan kembali pada apa yang segera akan kita bicarakan bersama. Jadi temukan satu dalam dua, temukan satu dua dalam tiga, kan gitu. Temukan satu dua tiga dalam empat. Kalau Anda berpikirnya tidak mata rantai, itu nanti Anda akan mengalami kejutan-kejutan dan akan shock dan akan sakit badannya maupun rapuh hati dan pikirannya. Jadi jangan memasuki 8 tanpa kesadaran 1 sampai 7 kan gitu. Kalau Pak Muzamil istilahnya madrasah itu ya sekolah dasar, tapi kalau sudah sanawiyah itu sudah mulai maklamah. Kalau sudah aliyah itu mulai ma'rofah. Kalau sudah perguruan tinggi makdabah gitu. Jadi yang satu ngapal, yang awal maringunu mahami, maringunu mendalami, maringunu memberadabkan, ngelakoni kan gitu. Itu kalau nanti kapan-kapan Allah menyuruh kita untuk membuat Universitas Ma'iyah, kurikulumnya sudah sangat jelas sejak awal. Tuh, tapi universitas itu ada atau tidak itu juga cuman furu, itu cuman wasilah. Gitu. Nggak ada masalah. Karena kalau kita totalkan, seluruh hidupmu di dunia ini hanya wasilah. Seluruh hidupmu di dunia ini hanya furu, bukan usul dan bukan goyah. Kan begitu. Itu lahir dari iman kita atau kepercayaan kita kepada informasi Allah mengenai kehidupan yang abadi, mengenai kholidina fiha abada. Kalau tidak ada akhirat, tidak ada kehidupan sesudah yang sekarang ini kan cuman babak penyisian dulu lah gitu. Nanti akan ada Liga Nusantara, terus di atasnya akan ada divisi utama, terus di atasnya LSI, ISL gitu. Itu jadi hidup di dunia ini seperti Pak Muzamil bilang diusulkan, digoyahkan, padahal dia betul-betul hanya sejenak menempuh furu dan menempuh wasilah kan gitu. Dan kalau itu sudah dibalik, sudah terbalik antara goyah dan wasilah, antara furu dan usul, maka semua akan serba salah. Apa saja menjadi salah. Wis kon gayo negara ya salah, gayo keraton ya salah, gayo komunitas tok ya salah. Kon ndelok PKI ya salah, ndelok Islam ya salah, ndelok FPI salah, ndelok Bhinneka Tunggal Ika ya salah. Jadi mergo wis njengking awakmu iku njongkir. Pikiranmu melok tindasmu iku mulane rada petot-petot iku mergo uteke ndek njero iku jengking-jengking gak karu-karuan ngono ceritane. Jadi itu sekarang mau ribut kayak apa di Jakarta itu asal usulnya karena terbalik tadi. Karena ya nek kualik iku jenenge jengking, ya apa meneh. Utawa apa nek ndase ndek nisor ngono iku. Kayang ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, termasuk yang diungkapkan Cak Fuad dasar-dasar kembali. Jadi apa yang harga mati sebenarnya sudah diungkapkan Cak Fuad ada 3 tadi dan seterusnya. Tolong itu dijadikan ingatan untuk ditemukan kembali. Jadi jangan memasuki 8 tanpa menemukan 7, 6, 5 sampai 1. Contoh ya Rek ya. Jadi jangan
jangan hidup di dunia tanpa menemukan akhirat, dan Anda tidak mungkin menemukan akhirat tanpa lulus dalam furuk di dunia kan gitu. Nah, saiki wis salah kabeh. Salah kabeh. Sing kudune ibadah dadi profesi, sing kudune profesi dadi rampokan, sing wis gak karu-karuan, wis padang blasur kabeh. Dadi endas, dadi sikil, dengkule dadi irung. Terus kelamine dadi jentik, jentike dadi kelamin, lak cilik nemen ana. Gak karu-karuan saiki wis. Nah, dalam posisi itu teman sekalian mari kita temukan. Jadi saya itu sebenarnya program utama saya pribadi tahun 2017 itu, dan saya mohon izin Cak Fuad juga, itu janjiannya mek kepengin njaluk sepuro karo jamaah Ma'iyah. Apakah saya atau tidak salah nanti tolong dihitung sendiri, tapi aku itu uripku lah mek njaluk sepuro. Aku iki pokoknya bondoku yang utama itu kroso salah nang Gusti Allah, kroso utang. Dadi aku nek sembayangku mergo aku bayar utang. Nek aku apik karo wong bayar utang. Aku maknya gak ono nek gak ono akhirat. Nek kan Gusti Allah lah apa maknyahan. Lapo aku apik karo wong kan Gusti Allah tak tunyul beres mari ngono kon tak pateni dhisik cek aku gak mati kan gitu. Apa nek kan Gusti Allah wis gak tanggung jawab apa-apa ya toh. Wis kon sak karepku kate ngerampok kate rabi piro ae wis gak masalah. Apa gawe makiyah bareng? Karena makiyah sama sekali tidak menggoyahkan dunia. Kita bermakiyah ini wis 24 tahun dek menturut dengan segala susah payahnya dan seterusnya. Itu sudah 24 tahun dan tanpa meletakkan dunia, harta benda, eksistensi, kekuasaan, popularitas atau apapun. Ya. Tidak meletakkan semua kehebatan dunia ini menjadi tujuan, tidak menjadi goyah sama sekali. Karena kita beriman kepada yang tadi Fuad menyebut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, kalau kemarin Bu Mega pidato di ulang tahun PDIP yang mengatakan banyak teman-teman dari ideologi tertutup itu yang mengklaim tentang masa depan, yang notabene mereka belum pernah mengalaminya. Gitu. Oh, jadi kudu ngalami si akhirat kait kondo nang dunya kan gitu. Ubeng-ubengan lah Anda. Jadi saya tidak akan, ini kalau resminya itu kafir loh, kalau resminya. Kalau resminya orang yang tidak percaya kepada akhirat itu sebenarnya logis bahwa dia juga tidak percaya kepada Allah. Kan gitu. Itu ukuran resmi syar'inya kafir. Tapi saya tidak akan menyebut Bu Mega kafir, gak ngerti mean. Wong gak ngerti ya gak salah. Dan saya juga tidak menyebut presiden tidak tahu diri seperti orang Madura mengatakan dia harus sadar sendiri. Saya cuma mengatakan dengan kewaspadaan yang tadi Sak Fuad menyebut kata waspada. Saya tidak menemukan gejala atau ekspresi perilaku dari presiden, ketua-ketua partai, atau sidang-sidang kabinet, sidang DPR, atau perilaku para pejabat pada umumnya. Saya tidak menemukan tanda bahwa mereka percaya sama Allah, gitu loh. Saya tidak menemukan tanda bahwa mereka itu percaya sama akhirat. Saya tidak menemukan gejala dari perilaku mereka bahwa mereka itu takut sama neraka dan kangen sama surga. Itu tidak ada gejalanya. Lak wong lak ketok, nek wong jatuh cinta lak ketok. PT kate memeti ngene lak ketok. PT nek jatuh cinta ngene to, ya. Lagi gak ono. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa mereka percaya sama Allah, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka percaya sama malaikat. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu menghormati Rasulullah juga, tidak ada. Tidak pekewo, tidak isin, ya. Kanjeng Nabi kamare mek 4 meter, 80 cm kali 4 meter, 62 kene gawe jedinge 3 kali lipat gedene. Itu kan. Ya gak didoleki Nabi biyen olehne sing ndodok talunggu. Terus kon gawe kloset sak piturute iku ya gak tanpa. Dadi Allah, Rasulullah, malaikat, akhirat tidak menjadi faktor utama yang menjadi pertimbangan dari perilaku atau diskusi atau berpikir mereka, kan begitu.
Tidak pernah Allah kita temukan, saya tidak mengatakan mereka tidak ya. Saya tidak menemukan bahwa Allah itu diperlakukan atau disadari sebagai faktor primer dalam kehidupan. Ya Allah, ya Islam, Rasulullah kan. Tondo-tondo ini gak ono. Saya tidak menuduh mereka begitu, tapi tondo ini gak ono. Lah, kudune ketok. Lagi gak ketok. Ketok kok gak wedi ya karo. Kok kendel wong-wong iki. Karo nggawe perkara karo Gusti Allah kok wendel. Wani lho ngomong ngono iku. Wani sumbar bendina ya. Bendina sumbar gak karu-karuan. Kaya-kaya odek iku duwe uripe dhewe kaya kok biyen iku dhek nggawe-nggawe awake dhewe nemplek ndek rahime ibuke terus lahir-lahir direncanakan timeline 3 sebelum hari H ngono kan. Terus rencananya untuk kali ini lahirnya gak nangis tapi nyengenges misalnya gitu. Seolah-olah manusia sudah berhasil menciptakan dirinya sendiri, seolah mereka yang memiliki alam semesta, seolah mereka itu bisa bikin minyak mentah, seolah mereka bisa bikin tambang, seolah mereka bisa bikin emas, bikin apa aja yang membuat mereka mengambil semau-maunya tanpa ada konstitusi yang membatasi. Gitu ya. Koyok gak duwe putu. Koyok meneh-meneh gak duwe anak sing kudu diumani ya. Lah ngono iki gak diumani wae dipek kabeh. Ya digawe selelit, digawe sumpel, digawe ana sing didelekene koyok bedas, ana sing digawe wis gak karu-karuan wis. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu kan berarti kita berada di tengah pusaran kekuasaan dan habitat kenegaraan, kebangsaan, kebudayaan, alam berpikir dan alam rohani di mana Anda mendapatkan masalah dari itu semua. Awakmu sebagai wong duwe masalah akeh, ya gak? Sebagai wong lanang ana dhewe masalah, sebagai wong wedok ana dhewe masalah. Sebagai anake bapak, anake mbok duwe masalah, sebagai cacakne adik dan adike cacak duwe masalah, kan gitu. Sebagai wong kampung ana masalah dhewe, sebagai wong Jawa Timur duwe masalah dhewe lah ngono. Bertumbuk-tumbuk masalah Anda. Sebagai wong Indonesia ana masalah dhewe. Sebagai wong Islam ana masalah, gitu gak? Dan berderet-deret masalah. Antar wong Islam ya masalah. Wingi nek Bantul iku ana wong tahlilan digropyok. Karena itu haram tak piturute ngene kalau digropyok. Wong selawatan udah digropek ya Pak. Itu yang tanggung jawab adalah orang yang datang jauh-jauh 600 km dari Madura menuju sebuah daerah yang dekat dengan pantai selatan supaya atine nyegoro tapi membiarkan saja ada selawatan di Gropyok kemarin. Nah gini, jadi teman-teman sekalian, Anda punya masalah sebagai orang Islam, Anda punya masalah sebagai orang Indonesia, Anda masalah sebagai negara dengan demokrasi, sebagai warga negara Anda punya masalah, ya tak? Sebagai pekerja Anda punya masalah, sebagai pegawai Anda punya masalah, di kerjaan ada masalah, di rumah masalah, di jalan masalah, ngono. Nah saya itu njaluk sepuro, aku gak iso nulung awakmu rek. Saking akeh masalah gak iso nulung awak. Wong nulung sak masalah tok gorong karo iso. Dadi aku iki kepengin njaluk sepuro. Dan aku pengen kondo aja meneh raimu rek. Aku lho nulung awakku dhewe ya gak iso adane aku. Gitu loh. Artinya saya itu ingin api-apian rek aku njaluk sepuro gak iso nulung awak. Mulane di beberapa mayan yang terakhir itu saya ngeyel dengan surat Al-Insyirah itu. Surat Al-Insyirah ya Alam Nasrah. Tolong sadari itu terus karena Anda mengalami putaran Al-Insyirah itu. Wis to kon sak peteng-petenge mesti marung dipadang meneh. Alam Nasrah laka sadra. Terus maring ngono sak abot-abote mulai enteng meneh sih. Mesti dientengno meneh ya. Waruf apa wa wadona angka bizrok alladzi anqadha dhahrok. Terus awakmu kan lega meneh terus merasa selamat derajatnya, martabatnya, muruahnya, marwahnya dan seterusnya. Warafa'na laka dzikrok dan Anda menemukan bukti bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka aku mek iso ngancane awakmu, maka fa idza faragta fansab.
Wis terusno rek penggaweanmu rek. Terusno penggaweanmu. Sing wis kok lakon iku terusno wis dipacu lagi secara lebih cerdas, lebih kreatif, lebih sregep, lebih prigel dan merantasi. Tapi rek ojo berharap nang sapa-sapa kejaba nang Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika wargabla ini kuncinya. Kon bal-balan sak karepmu tapi untuk gol itu tetap berharapnya kepada Allah. Kon dodolan sak karepmu tapi untuk payu itu berharapnya kepada Allah. Kon rabi masih kok apakno ben bengi untuk meteng berharapnya kepada Allah. Ya gak? Apa saja. Untuk tidur maka bangunnya berharap kepada Allah. Untuk lapar makannya berharap kepada Allah. Allah mengatakan, wahai hambaku engkau kelaparan kecuali aku beri makan, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi hakikatnya kamu tuh ndak bisa berpakaian dan ndak punya pakaian. Lah ngono ta hakikat iki balik nang kok Afuat mang. Hakikat iku awakmu iku dikei Gusti Allah. Terserah Gusti Allah liwat sapa lah ngono. Tapi pokoknya awakmu dikasih pakaian oleh Allah, diberi makan oleh Allah. Hakikatnya seperti itu, jangan lupa. Kan gitu. Mulane kalimat thayyibah itu terus dari kok pilih. Nah, mungkin malam ini kita kembali ke pilihan kalimat thayyibah tertentu ya Fuad. Karena tadi kita bicara mengenai problem-problem ini menurut Pak Muzamil tadi kan ya wangel diatasi kayak ngene iki. Ah nanti saya ingin tawarkan ya apa nek iki ya apa nek tak tawani ngene rek. Apa ae sing kok lakoni, sing kok alami ku ayo dikonsep itu sebagai rahmat. Kon jaya yo rahmat, kon tiba yo rahmat, ya apa dadi didoleki dhewe engko didoleki bareng-bareng. Kon seneng atimu yo rahmat, kon sedih atimu yo rahmat. Ya toh, kon waras rahmat, loro yo rahmat. Jajal nganggo teori iku. Karena ya apa kon ngarani iki duduk rahmat. Wong gurung mari bal-balane kok. Anggitmu terus nek wis mati engko terus wis ngono. Lah jek babak penyisian. Kene ruel engko babak final. Ndek akhirat ya, kayak trodel mlebu. Makanya Cafat mengingatkan sampai engko babak delapan final mari mati ya, terus marun mlebu berdelapan final, perempat final, semifinal, final. Kon sing kok gawa sing harga mati apa jare Cak Fuad? Allah, Rasulullah, Islam. Anggo ndek kono ana screening harga mati di antara surga dan neraka. Engko nek kon NKRI harga mati, wong iku furu. Ya ta? Engko malaikat liwat sing bagian ngenyek. Yang NKRI angkat tangan. Kumpul sebelah sana ngelompok kabeh, terus malaikat maju. Jibril langsung. Kabeh meneng cep ngono. Wis ngomong apa iki Pak Jibril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus meneng didelok satu persatu. NKRI harga mati nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh. Longo wis kok graji-graji sikile ya toh. 167 undang-undang sekarang itu bertentangan dengan UUD 45. Sing harga mati ku apane? Wong ndase wis kok pencengno. Irunge wis kok iris, drijine wis kok bengkongno, ya. Sing harga mati ku apane wong wis kok rubah-rubah gak karu-karuan kok. Iku dadi itu kan ndak bisa disalahkan wancane gak ngerti ya. Ya apa meneh. Dadi gini teman sekalian, tolong ditemukan begini. Aku gak iso nulung awakmu rek. Tapi pokoknya tahun ini agak lebih spiritual. Nomor loro, apa saja yang Anda terima, yang Anda nikmati dari makyah itu tolong dicerdasi dan didaya gunakan minimum untuk dirimu dan keluargamu.
Engko nek iso gawe masyarakat gawe negara bonus lho, alhamdulillah. Tapi nek gak iso aja sampai gak bermanfaat digawe awakmu dhewe. Terserah ilmu maya sing ndi. Apa solusi segitiga, cinta segitiga ta ilmu glepung ta sakarepmu wis. Jupun sakarepmu tadaburen ya dimanfaatkan. Dan saya kan Anda tahu saya tidak berharap apa-apa. Aku yo gak ngendi ndek dunya iki ana wong gendeng gawe acara 24 tahun terus menerus setiap bulan gak untuk tujuan apapun yang menyangkut keduniaan. Gak ndolek sponsor, gak ono sing biayai. Dan endi ana pengajian mbembet kayak ngene iki. Apa ya? Ono kembang-kembang kayak ndek ngarep ta ya apa iki pengajian mbembet enggak. Nah, saya ingin mengatakan sama anak-anak saya semua, aku melihat ini rahmat Allah gitu loh. Iki rahmat Allah. Jadi Allah itu kan faddalallahu ba'dan ala ba'din. Allah memberi kelebihan atau pokoknya rahmatnya beda-beda. Gitu kan nek manuk dikai rahmat miber ya. Pitik dikai rahmat totol-totol. Tikus ana tikus sing dikai rahmat opo ae gelemangan. Lah wis ah. Kon nek kepengin enak uripmu dadi tikus sing jenis iku. Enak iku wis. Ana kayu ya dikrakoti, ana sabun ya dipangan lho. Saya kira itu makhluk Allah yang paling nikmat itu. Jadi kon niku kondo Gusti Allah lan apa sampean ndamel kula dadi menungso niki. Angel uripe iki. Mbok dadi tikus mawon. Sembarang dikrakoti lho, opo ae lho. Driji lho diterakati ya. Bengi-bengi ya Allah nyeneng tenan. Cemburu aku sama engkau wahai tikus, sembarang kok pangan. Ya Allah. Racun yo gak mate. Diracun pisan menene ya wis apal. Coba. Ya apa? Itu. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak bisa menolong Anda. Karena yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin dengan sejumlah pembenahan cara berpikir Anda dan posisi hati Anda dalam kehidupan ini, awakmu dadi sejen ndelok kahanan. Gurung karuan lho rek, iki ngene iki ujian. Aku takon. Api endi legi karo pahit? Ana wong lara pahit. Sing ana wong lara gula. Lara pahit gak ono. Jadi aku sangat lebih bisa merasa nikmat ngombe pahit daripada ngombe legi. Jadi nek aku ngombe pahit to kaya apa tak kene tak glek-glek dan gak usah obat, gak usah terus gak iya apa iko. Manisan gak. Itu hijab itu apen-apen. Gak, pahit itu justru rasa pahit itu adalah nikmat yang tertinggi. Mergo di situ terkandung kesadaran mengenai kesehatan, daya tahan. Gitu ya. Tikus ndilat tok gak gelem. Wong pahit nemen ada sikil gue. Gitu loh. Jadi aku ngombe pahit itu wis gak ada obat-obat, gak ada apa penawar-penawar gak ada, tak umbe glek-glek sak pahit-pahite masih awet ndek ilat ndek cangkem iki awet sampai 2 dino gak ilang-ilang, aku merasa nikmat. Karena yang saya nikmati adalah kesadaran dan kebanggaan mengenai kesehatan. Karena hidup itu rohani. Kata-kata itu hanya bukti. Tetapi cinta sejati ada di dalam hati. Loh. Itu yang saya bilang tadi, jangan masuk angka 8 tanpa menyadari 7, 6, 5 dan seterusnya. Maka setelah kita selalu temukan apa yang diomongkan Pak Muzamil, Cak Fuad di dalam apa yang saya omongkan. Jadi ini konco-konco, ayo sekarang masuk gini. Bulan ini nih saya dan Kiai Kanjeng itu mendapat undangan-undangan yang agak
kalau dilihat dari sudut pragmatis itu merepotkan dan susah jawabnya. Tapi kalau dilihat dari sudut sebaliknya, ya mungkin ada rumus asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa sing kok benci mungkin iku sing apik gawe awakmu. Apa sing kon gak gelem jangan-jangan iku janane sing penting. Sing kon gelem sing kon sir jangan-jangan iku sing bahaya. Dan ini kan dinamis ya Fuad. Makanya saya selalu mengatakan kamu jangan statis, hidup itu bergetar. Aku mimpi ngomong, hidup itu getaran yang mengalir, bergetar sambil mengalir. Dan alirannya itu bergetar. Hidup itu begitu, jadi syarrul lakum khairul lakum syarrul lakum khairul lakum terus menerus dicari. Dan jangan menganggap sesuatu itu diberhentikan pada materi. Nek materi ku lak mandek. Wis iku ketok wis. Sekarang yang disebut materialisme itu bukan hanya Anda suka harta benda dan jabatan atau 5 tata itu. Harta wanita apa meneh? Tahta harta wanita 3T yang 3T. Ono meneh ono neta sing kepapat. Taek. Aku eling nek workshop drama biyen tak wuri rek, drama itu harus menghasilkan 3T. Ngono biyen teorine rek. Nek kon main drama, main teater wong kudu keplok. Karena wah apik keplok. Terus nomor loro kudu guyu. Tawa, ya pertama tepuk, 2 tawa. Nomor 3 tangis. Wah mengharukan nangis. Kurang situ rek napa taek. Saling akeh drama sing keempat iki. Kayak dulu taek ya metu. Jarang aku pernah di TBS Surabaya iku ndek ndi iku. Terus ke Taman Budaya iku ndek ndi iku. Cak Durasem ku jalan apa iku? Gendeng Kali aku biyen zaman gombloh awal-awal rekaman aku jadi juri drama itu tahun 76 77 kan gurung lahir. Aku juri, ketua dewan juri drama 5 kota. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Itu kelompok-kelompoknya lomba di situ dan suwengiku semua itu ada kira-kira 52 grup kan iso mbayangno sabarku ndelok drama 52. Lah nek situk 3 jam. Ngene. Dadi aku jam 8 dit wis ngene iki. Wis sampai jam 3:30 4 esuk, 3 jam ping 3. Nah iku aku nangis gak tahu. Guyu tawa yo gak tahu. Apa jenenge siji meneh? Tepuk yo gak tahu wong. Dramane iki kok sing nomor 4 tok iki Jadi aku itu puasa suara. Njur tak catet tak kaya angga iki. Toak. Bayangno sampai jam 3 esuk toak. Ya Allah, seneng aku. Sayang sekarang tidak ada kemesraan seperti itu. Mulane alhamdulillah ono makiyah kaya ngene iki. Anda itu orangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum saya ngomong yang paling inti ya. Mengenai 2017. Tadi Cak Fuad menyinggung sedikit tentang Ar-Rahman ya Fuad ya. Saya konfirmasi saya nek nafsirno apa-apa iku aku ya tetep kondo Cak Fuad cake nek salah dianokno diinger lah gitu. Jadi teori akademisnya Allah itu tidak seperti Anda belajar di kampus dan ilmu-ilmu sosial yang berasal dari barat. Jadi Gusti Allah itu misalnya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ada 2 allama, jadi ada 2 peristiwa taklim, betul enggak? Allama itu apa rek? Murui, ya Pak ya? Murui, mengajari, pengajaran. Jadi Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana
Alamahul bayan. Wake ki unsure. Jadi sadurunge khalaqal insana iku wis ana alamal Quran sik. Jadi Quran iku sadurunge ana manungsa wis ana. Ndek Lauhil Mahfuz. Terus engko begitu tutuk Muhammad bin Abdullah kait Jibril nyicil. Mat Iqra. Terus Muhammad jawab, maca napa? Selamat itu basman niku. Nek basman sing dikek wahyu. Mulai terus aku eling kon niku ya aneh rek. Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal iku lho. Mulai meneh jajal Maulid Nabi ku dilakoni bener-bener pada hari Maulid Nabi. Ini lho, Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Yaitu pada saat turunnya Al-Quran. Disitulah Muhammad dilantik menjadi Nabi. Tandanya adalah dikasih wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu jenenge Maulid Nabi. Nek 12 Rabiul Awal sing biasa kok lakoni jenenge Maulid Muhammad. Ya apa sih arek-arek iki? Tak jarno ae begitu. Keter kon saiki. Lah iya, mulane meneh gaya Maulid Nabi pas 17 Ramadan. Wah, bingung MUI iku. Lho kok ana hadirilah Maulid Nabi 17 Ramadan. Wah, bingung. Aku tak jaluk lah. Iya, sama dengan memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu pada tanggal 11 Ramadan. Jadi meneh kon gaya ulang tahun proklamasi tanggal 11 Ramadan. Wah apik iku dadi sebulan 2 kali ribut kon. Lah ya wong-wong iku yang ngono gak jangkep iku apa pengetahuane. Gitu loh. Ya aja mek dieling-eling wong Jawa lak jelas akon niku laire Sabtu Pon. Ana Sabtune ana Pone, dadi yang ngono proklamasiku ya ana 17 Agustus, ana 11 Ramadan. Kan boleh memperingati berdasarkan Hijriah. Wong kon ya wetonan barang kok. Jadi boleh, jadi enggak apa-apa kamu nanti bikin mau anu Pak ulang tahun proklamasi Pak. Loh kok puasa-puasa? Ya napa sampean? Sampean mesti pengikut kursus buta huruf. Loh. Maksudnya ya napa Dik ngono kan pas njaluk izin di kepolisian lho. Maksudnya ya napa Dik? Niki lho kursus buta huruf nek karepe huruf Latin. Jadi wong disebut buta huruf ku nek gak iso maca Latin. Dadi kiai kok isone kok hijayah tok. Gak iso maca Latin berarti buta huruf. Sementara presidenmu iku lak buta huruf hijaiyah saya kira-kira. Mungkin loh ya. Ya kalau memang tidak terima ya tes DNA. Allah menggok-menggok ya. Lha ngono iku cara berpikir makyah iku kudu lincah ya. Ngono. Jadi asosiasi itu jadi itu namanya itu bekal-bekal diplomasi dan jurus-jurus uslub itu kayak gitu itu. Jadi kudu iso rono rene tapi untuk maksud yang untuk goyah yang baik. Oke. Iki mau tutup apa emang? Tujuh Maulid Nabi. Iqra ya apa? Bukan, Ar-Rahman. Ada dua jadi ternyata Quran sudah ada. Bahkan saya ngene ya buat aku ini rodok duwe penemu ini. Kata Islam yang pertama, jadi kalau ada Islam dalam kehidupan, itu kata pertamanya apa? Kata yang dikenal untuk memberi informasi bahwa ada Islam, itu kata pertamanya apa? Kebanyakan orang sekarang mesti menyebut Iqra. Gitu mboten? Iqra. Dimulailah Islam, kan itu? Berarti Nabi. Jadi Muhammad dhewe gurung Islam sadurunge kan gitu kan. Nabi-nabi sadurunge kan orang Islam. Mergo Islam dimulai dari Iqra, berarti salah lah. Jari Afat kan Nabi Ibrahim Muslim.
Jadi pas hari Natal iku awakmu kudune Maulid Isa gawe yo. Ya dapat ya. Maulid Isa. Loh, kenapa kamu kan percaya kepada Isa, kamu kan menghormati dan mencintai Nabi Isa. Kenapa kamu tidak bikin ulang tahun Isa? Sedangkan Allah sendiri kan menghormati ulang tahunnya. Apa kalimatnya Pak Muzamil? Assalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub yauma wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Nah, itu yang kedua, Pak. Maksudnya yang Allah yang ya, bukan yang a. Nah, jadi nek sing kedua, Nabi Isa itu menyelamati dirinya sendiri. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Terus kan gitu. Ya, betul. Iku Nabi Musa happy birthday to you ngono. Nabi Isa. Loh, kok kon gak oleh lho. Gawe ya kon, gawe dhewe gak apa-apa. Engko diuring-uring karo konco-konco, oh kalau kamu itu kan Natal selalu dengan tahun baru, nanti kamu pesta kembang api dan trompet gitu. Kembang api itu berarti kamu masuk Majusi, masuk agama Majusi. Nek trompet itu masuk agama Yahudi. Nek bel teng-teng berarti masuk. Nah dadi saiki iki masalahnya kalau kita mau pakai cara berpikir, iki sing gak oleh iku opone. Bele, genine, suara trompete, tak barange, tak waktune sing gak oleh iku. Waktune. Oh. Dadi nek pas tahun baru gak oleh trompet. Gak oleh nyumet rokok, cret geni. Begitu rokokan Majusi. Ya apa? Cik gamoe wong saiki. Mosok ngorek cret mlebu Majusi. Cek gampang ya bang saiki. Terus begitu deng Nasrani. Lah. Terus mari ngono kon liwat mbek wedhus. Nah. Ya apa sih wong saiki iki? Cik anu ya apa sahabat iku sahabat? Engko cotek geni, nyumet kompor, menyalakan listrik. Majusi kabeh. Itu kang bakso teng. Sorry. Nasrani. Tukang bakso Nasrani. Jurusan trombon karo saksofon Yahudi bubarkan. Wis apa? Terus engko apa meneh? Telolet ternyata Yahudi. Wow. Aku iki terus diparani karo malaikat Israfil. Nun. Nggih nyun sewu wonten dawuh. Sadurunge Yahudi nggih trompet aku dhisik. Ya. Ana mayur Israfil ngene to Israfil. Kok saiki diaku Yahudi iki lho ya apa arek-arek. Mbok saiki tulisannya dirubah, kalau kamu membunyikan trompet tahun baru berarti kamu masuk agama Israfil. Ngono. Ya apa sih lha sembarang gak oleh ki ya apa. Engko waman tasabbaha biqaumin ana wong barat nang gereja nggawe celana, begitu kon celana kon dadi Nasrani ngono. Terus ya apa? Dadi nek potong rambut iku kudu didelok. Aja ana sing padha karo wong Kristen. Rambutnya. Jadi makanya kita itu kalau bisa itu kita punya kejujuran dalam menafsirkan dan ada proporsi, ono patrap gitu loh teman-teman sekalian. Nah dari situ mari kita kembali belajar, kata Cak Fuad tadi, kita kembali ke dasar harga mati itu apa, sapi turutin. Nah kalau saya terusin yang Ar-Rahman tadi, ada dua pengajaran yang kita sudah sebut, madrasah, mafhama, maklama, ya maklama, ma'rofah, ma'dabah, ya itu urut-urutan dalam ma'iyah. Siapa pelakunya dalam surat Ar-Rahman itu? Siapa maha pendidiknya itu siapa?
Maha pengajarnya, maha gurunya siapa? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, gitu ya. Subjeknya Ar-Rahman, pelakunya Ar-Rahman. Jadi pendidikan itu, orang yang mendidik itu harus punya sifat Ar-Rahman, bukan orang pintar, bukan Al-Alim, bukan Malik yang berkuasa, tapi Ar-Rahman. Jadi pendidikan itu urusan kasih sayang. Jadi semua konsep pendidikan itu dasarnya harus Ar-Rahman, Maha Penyayang. Apa ada sekolah di dunia yang landasan utamanya adalah Ar-Rahman? Tidak ada. Nanti ono kurikulum niku. Tidak ada kesadaran itu sama sekali. Padahal Allah itu memilih posisi sebagai Ar-Rahman untuk Allamal Quran, untuk Allamahul Bayan. Itu posisinya Ar-Rahman. Jadi keberangkatan pendidikan itu keberangkatan cinta. Keberangkatan penciptaan manusia itu keberangkatan cinta, keberangkatan Ar-Rahman. Wes iki gak usah tak dawakno iku mek ngincipi tok ya. Nanti baru ketahuan setelah itu carane Allah iku nggawe fakultas CJ ya, nggawe kurikulum. Mari ngomong aku iki Rahman lho rek, dudu Al-Alim ndek kene rek. Al-Alim kok urusan CJ, urusan liyane. Al-Malik urusan liyane. Iki aku ndek kene iki Ar-Rahman. Aku nggawe pendidikan, nggawe pengajaran kan gitu ya. Aku nggawe menungso itu juga sebagai Ar-Rahman ya. Nek miturut surat itu. Terus nanti was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ternyata pengajaran pertama adalah tadabbur alam semesta. Terus apa ya, Fat? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi ternyata pelajaran pertama itu matematika. Jadi ndelok apa sih, Pak? Matahari dan bulan dengan perhitungan. Jadi matematika itu sudah selalu kita katakan itu pelajaran yang paling inti. Bihusban, perhitungan. Ya matematika apa meneh? Matematika. Jadi nek kon gak iso ngitung, iso angel wis. Engko kon dadi mutafifin loh, mboten apal kula ngono, apen-apen padahal jane korupsi. Gitu. Makanya matematika sangat penting, bihusban ya. Terus jangan lupa setelah kita memahami seluruh alam semesta, Allah menginformasikan bahwa semua benda atau makhluk Allah yang berupa jagat raya alam semesta ini yasjudan. Dan Allah menyebutnya puitis, cukup dikasih dua contoh, wan najmu wasyajaru, bintang-bintang dan pepohonan. Maha penyair luar biasa. Bintang-bintang dan pepohonan bersujud. Kan gitu. Saiki nek wong modern wis takono wis. Lah nek wit sujud iki lak melengkung ngene. Iya tak Mas? Ya terus nek bintang sujud itu ya apa iku? Ya apa iku? Itu karena Anda itu hafalnya itu materialisme. Karena hafalnya itu yang kasat mata. Semua kamu ukur sebagai materi. Sampai surga pun kamu ukur dengan cara berpikir materi. Sampai Allah pun kamu materikan. Sembayang pun dimaterikan. Pokoknya sembayang jam sama ini ndek kene iku oleh ganjaran sak ini. Matematikanya itu dipakai untuk golek badi. Badi. Mari kita sholat duha bersama. Karena kalau kita sholat duha maka badi ini sak ini. Badi. Dadi engko nduk swarga ngerakoti bendino. Mbuadok kan ndek ndi. Sampeyan mangan apa? Badiku akeh aku ben. Wah aku tawaf iku padha karo sembayang ping 1000. Saiki tak krakoti badiku.
Oke, pokoknya intinya gini kalau mohon sebelum saya ngomong yang terakhir ya. Intinya sebelum kita tanya jawab. Jadi setelah Allah memberi landasan kenapa saya menciptakan manusia, itu aku sebagai yang maha pecinta, yang maha penyayang, kan itu. Maka aku menciptakan manusia. Maka kemudian aku mengajari manusia. Dan itu juga dalam rangka cintaku dan rangka kasih sayangku. Lah ngono rek. Mari ngono tak bukakno titik rek, ki lho deloken matahari dan bulan. Hitungan, nah, itu pelajaran nih, mata pelajaran nih hitungan. Itu ada perhitungannya. Gitu. Kadang-kadang aku ingin menjadi matahari. Dan aku ingin melakukan revolusi sehari aja. Ngono aku tahu mikir ngono. Wong-wong lho. Kepada sesama manusia lah, sering memperlakukan seperti kepada matahari. Kon esuk-esuk eling srengenge kon. Pokoke kon berkepentingan terhadap padang wis ngono tok to. Wis mar ngono gak eling nek ana srengenge. Ku srengenge saiki loro ati nemen. Diajuk arek-arek. Kan sing eling aku dianggap faktor otomatis. Ya to? Wis mesti ono anu ta, wis gak perlu diapa-apakno wis mesti ono. Dadi faktor otomatis dan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kebudayaan dan konstelasi banyak sekali sikap-sikap yang memperlakukan kita sebagai faktor otomatis. Bahkan dalam bersuami istri. Pokoknya bojo ngekei dhuwit sakmene sak wulan wis otomatis gak perlu matur nuwun sing wedok. Lah ngono. Wis otomatis wis pokoke wis nek srengenge mesti terbit. Dadi wis gak perlu bersyukur kan gitu. Jadi aku ingin menjadi matahari dan aku akan minta sekali aja tidak terbit. Jajal aku subuh-subuh gak metu. Wong-wong lho, iki jam 6 kok jek peteng ya. Jam 7 jek peteng. Wah, akhirnya ribut. Wah. Dan ternyata resikonya kalau matahari tak terbit berarti ada perubahan husban, toh, perubahan hitungan dan putaran. Berarti kiamat kan gitu. Jadi kon niku ilingo ruwo bahwa srengenge iki iso nggae kiamat gampang. Leren diluk ngono. Srengenge berontak titik. Gusti mboten purun kula, arek-arek gak usah eling aku. Kula tak meneng mawon sakniki, mboten kula. Gak tak pokoke pisan iki tok ampun, sampai sore kula mboten terbit. Wes, kiamat kon. Mesti ribut ya karu-karuan sak Indonesia ya. Ribut gak ono srengenge, wah akhire dadi viral. Terus Om telat, Om. Srengenge ini gak metu sing metu malah malaikat Israfil telolet. Lah iya. Jadi jangan take for granted nek bahasa Inggrisnya. Ojo nganggep kabeh ku otomatis. Allah pasti memberimu rahmat tapi jangan dijadikan dia faktor otomatis. Begitu banyak sayangnya Allah. Maka tawaran kita dengan Cak Fuad tadi adalah wis ngene rek wis. Saiki sadari dan konsepen bahwa sing kok alami kabeh iku rahmat ngono wis. Wis jalan wis nek gak percaya. Iku rahmat kabeh wis. Wis. Iku di rumah tangga iku ana wong sing lanang ku ngetese gak jelas. Bojone ayu ya ana. Ono ya. Iku rahmate dhewe. Jadi rahmat itu bermacam-macam, ono sing dikai enak, ono sing dikai gak tape enak, tapi itu semua rahmat. Nek ndelok arek-arek wedok sing kawin karo wong barat iku, ndek Londo, ndek Finlandia, ndek Swiss aku ketemu kabeh. Iku areke elek-elek arek wedok. Ya Allah. Ki wong dodol gudeg ndek pasar. Bojone nggo wanteng gede mlebu Islam pisan. Ku ya rahmat iku. Jadi rahmat Allah luar biasa. Nanti kalau Anda berumah tangga, Anda akan menemukan berbagai macam hal. Dan saran saya, wis iku konsepen sebagai rahmat Allah. Kenapa rahmat? Karena gurung mari kok. Engko jek ono kemungkinan berikutnya. Wis to engko akhirnya rahmat mesti. Mulane daripada engko ngenteni kesadaran rahmat, saiki rahmat iki. Ngono lho. Kayak zaman Cak Sot, Marquesot dandani mobil kitirane drijine kenek
Apa iki ini copot apa iki lho? Kuku copot. Kuwetin corona iku terus di enak ya. Koyok sate kerang. Ngono kuwi Marquesot. Artinya dia langsung itu rahmat Allah. Udah. Wis enak wis urip ngono iku. Suatu hari Mbak Via sebelum jadi istri saya dulu ke Menturo. Dan aku nek mulai nang Menturo kan mesti ndoleki Cak Sot, Cak Marquesot. Ndi Farid Marid celuk Cak Sot, jak rene digoncengen nggih. Terus Marquesot digonceng Farid teko dalam keadaan nggih kene niki ana bola. Benang nyantol kene iki. Jadi iki model apa iki ana cangkem ana bolae. Lak bingung Mbak Via bingung kabeh aku bingung. Lho apa cak sampean niku cangkeme? Aku iki pas kate njabut untu kok celuk. Ya apa coba? Sik diluk ya terus dhek minggir nang tembok. Krek ngono ya. Ya apa? Itu orang yang luar biasa bisa menikmati rahmat Allah. Njabut untu dhewe lho Mas ditaleni. Jek ngene iki ya Allah. Ya Allah Marquesot. Coba. Nah, menurut saya teman-teman sekalian, yuk tahun ini kita nikmati rahmat Allah. Wis kabeh ku rahmat Allah. Nanti teorinya pelan-pelan. Dalam 12 bulan itu kita akan pelan-pelan karena kita akan lebih spiritual. Terakhir gini. Dengan pedoman semua tadi termasuk rahmat Allah tadi ya, dengan termasuk semua tadi yang teori-teori dan terminologi tadi. Jadi bulan Januari ini kan Kiai Kanjeng Samasa itu mendapat undangan yang boleh disebut membingungkan, boleh disebut rahmat, boleh disebut ujian, boleh disebut apa. Jadi yang pertama itu Hari Pers Nasional. Jadi dunia wartawan jurnalistik nasional itu ulang tahun dan minta saya untuk ngomong. Mungkin jamaah maknya sendiri tidak tahu bahwa saya itu meninggalkan koran dan televisi itu sejak tanggal 22 Mei 1998. Jadi hari kedua Soeharto turun. Itu saya meninggalkan dunia pers. Saya ketemu TV lagi ya, TV-TV lokal seperti JTV, ADTV, TV 9. Itu pun juga posisi kerjasamanya beda dengan TV-TV zaman dulu. Dan saya juga kami belum mengizinkan kalau yang syuting ini misalnya RCTI, Indosiar, Trans 7 enggak kita izinkan. TV One jaluk ket biyen, apa Mata Najwa, apa Kick Andy segala dari ket biyen jaluk apa ILC itu ket buyen jaluk dan aku gak tahu gelem. Karena saya sudah meninggalkan sejak 18 tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman wartawan mengundang saya itu juga tidak ngeh bahwa saya itu sudah meninggalkan mereka 18 tahun. Sekarang Anda tahu nggak maknanya saya meninggalkan dunia pers? Aku lah penulis, bukuku wis 70 luwe. Nek iku dianggap penggawean, iku penggaweanku, dianggap pacul, iku paculku lah ngono sih. Dianggap nafkah, iku nafkahku. Nggih ta mboten? Dianggap singgaraya aku dikenal sak Indonesia sak dunia kan mergo aku nulis di koran dan tampil di TV kan gitu. Itu saya tinggalkan. Berarti apa Nek? Tak tinggali berarti apa? Ya gak mek poso rek. Warungnya ditutup, ya toh? Gak oleh duit, gak oleh penggawean, nafkahku terancam, anak bojoku iso gak mangan lah ngono. Itu semua saya tinggalkan. Bukan hanya soal poso, tapi betul-betul saya tinggalkan. Padahal saya sebagai penulis esai terutama itu aku tahu sak pertandingan Piala Eropa aku nulis 5 tahu. Sak pertandingan tak tulis 5. Sisi budayanya, sisi latar belakang pemainnya, sisi tekniknya, sisi apa namanya konstelasi tak tulis dan itu 10 menit ping 5 lah. Gak sampai sak jam oleh 5 aku. Jadi aku nulis koyo ngising. Kalau cerah-cerah. Dan itu termasuk rahmat Allah kepada saya sampai hari ini. Aku gampang nulis itu gampang Mas. Tak turuti gak leren-leren sembuh pirang ewu halaman. Nah, itu saya tinggalkan. Sementara kan
dunya iki lak wong golek penggawean sih. Aku malah ninggal penggawean. Dan itu pasti harus ada alasan yang harga mati tuh ya Fuad. Masa ndak harga mati nek wong penggawean ditinggal, pangan ditinggal, pacul ditinggal, sawah ditinggal. Dengan resiko keluargaku ya apa? Dengan resiko saya tidak mendapatkan akses dan aset. Ya. Abot jane rek. Nek dipikir-pikir, cuman aku gak tahu ngerasa abot. Pokoknya aku ngelakoni ngono ae. Aku gak roh, aku ruwe iki bener tak lakoni titik. Nek untuk itu aku kudu mate ya mate oh. Gitu loh. Aku uripe ngono iku, pokoke tabrak wis. Loncat masuk kan gitu. Aku mlebu bleng wis. Dan itu saya punya riwayat banyak dengan keluarga, dengan Cak Fuad, dengan ayah ibu dulu, keputusan-keputusan yang semacam itu. Nah, tiba-tiba saya sudah lama ndak nulis Mbu Kompas, Tempo, Gatra, apapun sudah nggak lama sekali nggak nulis. Tiba-tiba saya diundang di situ tanpa teman-teman tuh menyadari bahwa aku iki wis poso teko awakmu kabeh. Dadi nek poso aku lak kudu ana bukane. Ya tadi. Nah masalahnya adalah iki aku iki nek teko ndek Hari Pers Nasional iki buka ta mokel iki. Lah ngono sih Mas. Nek gak jelas iki buka berarti mokel. Lah aku mau mokel wis poso 18 tahun nih, mosok mokel. Enggak. Jadi akhirnya karena pertimbangan macam-macam akhirnya tidak saya datangi. Jadi sangat banyak undangan yang tidak saya datangi, tapi yang saya ceritakan ini yang Januari. Yang kedua, jadi yang itu di Ambon. Yang kedua itu teman-teman wartawan DPR wartawan yang tiap hari ada di kantor DPR di Senayan, itu sekitar 150-an orang. Itu juga merasa cemas, gelisah untuk melihat Indonesia, melihat wong DPR koyok ngono, kabinet koyok ngono, sak piturute, sehingga mereka lari ke kita dan ingin kita maiyahan di hadapan anggota DPR. Kan secara linear apik tau karepe. Terus aku kan kondo arek-arek ngene lho, upama aku berangkat rono rek. Engko aku mesti dicekel kene iku karo malaikat Jibril. Sret. Lho enten apa? Ojo gaya konun. Lho napa? Gusti Allah gak dirungokno apa meneh dapurmu. Iso ta kerusakan yang menyeluruh complicated seperti itu iso diberesi dengan satu kalimat iya. Dan mereka kan tidak tahan sampai seperti Anda. Kalau Anda kan Kopassus, Anda kan Denjaka, Anda orang yang goyahnya sangat jelas sehingga wasilahnya sangat kuat. Kan begitu. Dan Anda ini langsung Allamahul Bayan. Allamal insana malam ya'lam, Anda langsung diajari oleh Allah. Kalau tidak karena Allah Maha Gurumu, engkau tidak sampai ke sini. Anda orang-orang yang dipilih oleh Allah. Anda adalah orang-orang kaum baru yang Allah mencintai Anda dan Anda mencintai Allah. Di surat Al-Maidah ayat 54. Baca nanti sampai di rumah. Al-Maidah 54 itu 51. Ya. Gitu. Nah, akhirnya gini, tapi kan arek-arek bermaksud baik. Bermaksud baik, karepe apik, kepengin dandane Indonesia. Semua kepengin dandane Indonesia. Semua itu gelisah, makanya di Makyah kan kita terima semua. Ono sing sampean tahu biyen datang Brawijaya kelima datang sing tak suruh naik. Dadi sing teko nang nggon aku ndek Jogja iku ono sing pokoke kepengin dandane Indonesia, ono sing liwat kebatinan fakultas A, fakultas B macam-macam carane. Dengan teori-teori, ono sing teori Imam Mahdi, teori khilafah, apa jane dunia ya khilafah sak dunia berarti apa? Khilafah Islamiyah yang di Lampung itu. Jadi saiki wis ono khalifah Islam dunia nggone di Lampung. Dan aku dikon beat. Ya apa? Ya apa kan? Ono itu. Dan aku wis kirim intel saya lah ke sana untuk tahu persis apa itu.
Macam-macam dan semua kita terima. Wis ono sing nganggo Hono Coroko, ono sing nganggo semua metodenya itu tidak penting bagi saya karena yang penting adalah mereka semua adalah orang yang cinta Indonesia. Mereka cinta NKRI, mereka cinta rakyat. Mereka orang yang cemas kalau kita tidak bisa sembuh dari banyak sekali penyakit ini. Itu yang saya terima. Perkara pendekatannya monggo. Karena kalau Anda sudah mengenal Islam, kalau Anda sudah berada di dalam harga mati tadi 3 tadi, itu semua ilmu apa ae kerangkum di situ bisa. Kon iso wis iso lah kabeh. Iso itu berarti maksud saya itu kenal dengan semua pendekatan itu dan selalu semua saya terima. Jadi akhirnya saya sarankan gini loh teman-teman, selama ada Indonesia Merdeka itu wartawan tidak pernah menjadi subjek primer dari pembangunan. Kalian hanya menjadi penonton dan pelapor. Itu pun kemudian kalian melaporkan atau menulis reporting tidak berdasarkan objektivitas dan alkis, tetapi berdasarkan kepentingan-kepentingan yang mendorong kalian datang. Kan gitu, ada kepentingan pemihakan politik, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan macam-macam. Nah, harus lahir jurnalis baru, kaum yang baru seperti di surat Al-Maidah 54, yang menyatakan kepada Republik Indonesia termasuk kepada orang-orang DPR bahwa Anda adalah subjek dari pembangunan di Indonesia. Anda adalah orang Indonesia, bukan orang yang nonton Indonesia. Kan gitu. Jadi tak kon gawe tulisan, engko nek wis bener bahwa wartawan itu bukan hanya penonton, tapi wartawan itu juga pilar kelima dari demokrasi. Gitu kan. Pilar kelima kalau cari wong sekolahan itu. Jadi Anda ini subjek. Nah, kalau genah omonganmu rasional, akurat, ada determinasi terhadap perkembangan zaman yang sekarang sedang berlangsung, tak ewangi rek. Tak ewangi. Jadi andaikan makiyahan di depan kantor DPR itu tidak makiyahan sama orang DPR. Tapi untuk mewadahi wartawan-wartawan muda sing umure saawak-awakmu iki. Ya, untuk menyatakan dirinya bahwa ada komponen dalam masyarakat Indonesia yang benar-benar cinta rakyat dan kesejatian NKRI. Gitu. Itu kedua. Sampai hari ini masih dalam proses kita uji, tak konsetor pikiran-pikirannya ya opo. Gitu. Dan masih dalam proses. Jadi kita belum tahu apakah terjadi apa tidak. Kalau yang Hari Pers Nasional insya Allah tidak. Yang ketiga itu berlangsung sampai tadi siang. Jadi tadi malam itu dikejar terus endingnya tadi siang. Jadi Bu Mega PDIP itu minta betul untuk ulang tahun PDIP itu Kiai Kanjeng dan saya makiyahan di depan kantor PDIP di Jakarta. Jadi ana waktu kayak takon ya apa rek gitu. Jadi semalam tuh melalui Sabrang dan Zaki mereka bilang itu sudah 3 kali loh kita minta Cak Nun ini, sekarang ini urgen bener ini. Terus dia menjawab misalkan yang dimaksud Bu Mega kemarin dalam pidatonya itu bukan orang Islam Cak. Yang dimaksud ideologi tertutup itu tidak hanya FPI, itu semua bisa terjadi pada sekte-sekte di Kristen, di Hindu, di Buddha, di mana-mana. Saya kondo, Bu, wong Indonesia itu gak iso nerima lebih dari 3 kata, Bu. Dadi nek sampean jelasno ngono iku kok gak dirungokno wis. Gak iso sampean jelasno ngono iku. Wong Indonesia iku aja nganggo anak kalimat. Budi mukul anjing titik. Nek mau Zamil ngomong sholat subuh tidak wajib, komane gak diterusno, gak dirungokno. Pokoknya menurut Muzamil sholat subuh tidak wajib. Engko koma kalau belum waktunya gak dirungokno wis. Terus gak kuat pikirannya.
Gitu loh. Jadi sudah sumbu pendek. Jadi kalau saya datang ke kantor PDIP dengan Kiai Kanjeng, gimana sih Cak Nun itu? Sudah jelas dolim kok diwangi wis ngono tok wis. Wis gak iso dijelasno apa-apa. Ya toh? Jadi paling gawe bemper iku, soalnya wingi wis kadung menyatakan gak percaya akhirat. Ngono, wis pokoke langsung ngono iku. Jadi saya tadi siang ditelepon lagi pas di rumah Cak Nang dan saya coba jelaskan. Gini loh. Bu, sampean itu jangan ngomong politik. Ini saya beri etikat baik. Sampean jangan ngomong dengan kata-kata yang biasa dipakai oleh para politisi. Jadi ojo ono kata ideologi, kelompok, fundamentalis, sekte, itu semua kalimatnya para politisi dan para aktivis. Sampean jangan pakai kata-kata itu. Coba belajar meletakkan diri sebagai ibunya wong akeh. Jadi omongan sampean itu kasih sayang, pengayoman, cinta, kangen. Indonesia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ini anak yatim sa Indonesia kabeh. Piatu pisan. Mulane gelut ae nggih ta mboten? Gelut wong gak jelas bapake gak jelas mboke. Jadi di Indonesia ini Anda tidak bisa berpihak ke FPI atau ke Bhinneka Tunggal Ika. Anda tidak bisa berpikir bahwa Anda mau pro-Islamis atau pro-nasionalis. Yang terjadi adalah tidak ada yang ngerti yang bagaimana Islamis, yang bagaimana nasionalis. Setiap kelompok mengaku dia Bhinneka Tunggal Ika dan mengatakan yang lain itu anti Bhinneka Tunggal Ika langsung sih. Karena mereka sedang kehilangan gravitasi berpikir, mereka sedang kehilangan keadilan berpikir, mereka sedang kehilangan ketegaan berpikir. Miring rene atau miring rene. Nek aku teko nang PDIP Bu, berarti aku miring rene. Terus kok dioreng-oreng karo sing kene. Terus Zaki, ya apa nang ngene Cak, sampean teko nang PDIP tapi mari ngono nang Golkar, mari ngono nang PKS, mari ngono nang Demokrat, nang Perindo. Zak, kon kok tega karo aku. Wis tuwek ngene lho, kok kon muter keliling kaya komedi bedes aku. Jadi kalau mau diproporsikan jadi gini loh Bu. Kalau saya datang ke acara yang sampean minta itu nanti kontraproduktif. Itu lebih besar pasak dari tiang dan itu menegakkan benang basah. Dia akan merugikan PDIP, merugikan saya, merugikan orang Islam, merugikan semua bangsa. Tidak ada baiknya. Wis menimbulkan fitnah tok. Nggih ta mboten? Menimbulkan fitnah tok. Dan sing paling tak pikir ku ndane arek-arek mak iya. Ndane lak gelut dhewe arek-arek. Oh, gak Cak Nunu karepe ngene. Oh, wis gak iso ngono ae. Gelut dhewe ya ta gak? Jadi Bu, ini kontraproduktif, tidak bisa. Tapi jangan dipikir saya tidak mau dandanin Indonesia. Nek sampean memang bener-bener mau dandanin Indonesia, saya sumbang caranya. Bertahap dan bertingkat. Ngene carane. Aku duwe konsepe. Yes, konsep keris, pedang, pacul utawa arit, lak ngono to. Nek gak teko keris sik gak iso. Wong saiki iki pedange gawe macul, akhirnya celuri-celuritan to. Ndek-ndek celuri-celuritan saiki wis. FPI lawan GM apa? GMB isu gak karu-karuan saiki. Karena sudah silang sengkarut antara goyah dan wasilah, antara pedang karo arit. Orang tidak ngerti bahwa pegawai negeri itu bukan profesi, menjadi menteri itu bukan profesi. Orang tidak ngerti kok piye arepan. Dadi kudu diburu isik karo wong tuwek. Dan saiki kok nek kon gurung butuh wong tuwek di Indonesia kon belum akan sembuh. Wong kon iku pasien sing gak krasa lara kok. Nggih ta mboten?
Wis jelas latang-latang disuntik nesu. Kok nglarani aku lho disuntik kon iki. Nggih ta mboten? Lah ngono ah. Wong loro gak ngerti nek loro. Wong opname gak ngerti nek opname. Lah ngono ah. Dioring-oringe doktere kan gitu. Maka sebelum bangsa Indonesia mengerti bahwa mereka membutuhkan orang tua, membutuhkan pusaka, membutuhkan ya nek cara NU yang membutuhkan Dewan Syuro apa jenenge? Majelis Syuro. Majelis Surya. Nek cara wong Jawa butuh begawan, butuh punakawan. Nek cara wayang kon iku ya butuh Panembahan Ismaya saiki rek. Yang akan nonton wayang tapi cuma 2 jam di Jogja tanggal 17 aku nggawe lakon Petruk Kembar. Sing dalang Sigit teko Kudus, teko Pati. Rembang. Petruk Kembar itu maksudnya ngene. Singkat ya. Pokoknya Ngamarta Raya Indonesia itu sedang mengalami pagebluk. Pagebluk itu penyakit wabah sak negara sing garakno wong iku gendeng. Ngomong gak karu-karuan, ngawur, agresif, didik muring-muring. Terus kok gewelut sak negara iku. Awake tapi sehat. Dadi aneh virus iki. Awake sehat-sehat. Melaku Ciamis Jakarta lho. Kuat. Mergo kena virus gimana itu. Terus akhirnya sampai Puntadewa, Prabu Yudhistira dan adik-adiknya Bima, ya, Werkudara, Arjuna, Nakula Sadewa dan ponakan-ponakannya itu melok loro kena virus. Yudhistira yang berdarah putih itu darahnya mulai rodok mangkak. Jadi mulai gak arif meneh. Wah iki akhirnya wis topo njaluk tulung nang dewa. Akhirnya mereka bertapa. Belum sampai bertapa ternyata Kahyangan sudah gelisah dan sudah merasakan. Akhirnya Bathara Narada turun langsung. Sebelum Yudhistira mulai bertapa, Bathara Narada langsung membawa pesan dari Bathara Guru. Bathara Guru diilhami oleh Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Widi, bahwa harus ada tumbal. Tumbale iku Petruk. Jadi Petruk kudu dadi ratu. Nek kepengin waras Indonesia. Kok Indonesia? Amarta. Nek kepengin Indonesia waras, Petruk kudu dadi ratu. Di tengah pertemuan antara Bathara Narada dengan Yudhistira dan Arjuna, ini kan sementara si dalam taraf ini. Sementara si Nakula Sadewa ini jaga istana, Bima menjadi komandan Kopassus untuk mengelilingi istana, sementara Wisanggeni dan Antasena itu menjaga pagar seluruh negara karena mereka yang paling sakti. Ternyata ketika dialog antara Narada dengan Yudhistira dan Arjuna, Petruk langsung teko. Siap. Mudhun teko Gunung Lawu. Nang Solo sik, terus nang Jakarta diluk, terus nang istana. Ngono. Loh, Truk kok wis ning kene kowe le? Kula didhawuhi Rama Semar. Badranaya yang bertindak sebagai Panembahan Ismaya yang lebih tahu dari Bathara Guru bahwa saya harus menjadi tumbal. Gitu. Akhirnya wes langsung diizinkan Petruk berangkat sama Yudhistira berangkat ke Amarta, Petruk dadi ratu. Ternyata begitu Petruk longgo, tambah nemen penyakitnya. Wah, nemen iki penyakitnya iki. Barang sing gak oleh didol. Wis gak karu-karuan wis pokoknya negara gak karu-karuan wis. Wis pokoknya pageblukin nemen. Bengong. Lho iki kok tambah nemen iki wis ditumbali Petruk kok tambah nemen. Gitu. Akhirnya penyelamatnya adalah surat Al-Maidah ayat 54.
Qaumun akhar yang dicintai oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya, yang dicintai Allah dan mereka semua mencintai Allah, yaitu Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni Antasena melayu nang istana diajar sing jenenge Petruk. Diajar wis kana sing ngalahno nek Antasena. Wisanggeni ku artine wasiun ghaniyun. Dua wis. Diajar, ayo kowe nek ora ngaku sapa tenane kowe, tak tugel tenan gulumu, tak preteli awakmu. Wis pokoke diajar gawe bal-balan karo arek loro iki. Antasena itu anaknya Bima, Wisanggeni itu anaknya Arjuna. Anak nakal, tapi sakti, makanya tidak boleh ikut perang. Diundang PDIP tidak mau. Iki wayang rek. Wayang iki. Begitu diajar sama Wisanggeni dan Antasena. Kalau di Solo, Antasena itu ya Antarja. Ya, jadi sama Wisanggeni Antasena jane padha sak wong. Sama dengan Siti Jenar sama Sunan Kalijaga. Akhirnya glebak ngaku terus ilang pitruke ternyata Bathara Kala. Ngono. Jadi ternyata Bathara Kala iki ratune iki. Ngono ceritane. Terus begitu diajar ngaku nek Bathara Kala kabeh menyaksikan dan langsung udaranya sejuk. Akhirnya Kresna sing ditilap teko. Iki kok ngamarta kok penak men saiki iki. Jare ana apa geblok kok malah penake kaya ngene. Dadi sembuh kok semua orang. Begitu dia turun dari singgasana si Petruk Bathara Kala ini sembuh Indonesia. Ini jelas tadi, jelas deh masalahnya. Amarta. Itu ceritanya rek. Mari ngono Petruk yang asli datang sama Semar, sama Bagong, sama Gareng. Niku palsu kok niku kudune kula kan gitu. Akhirnya Petruk langsung lungguh ning Petruk sing asli, lungguh ning singgasana karo Semar diuncalke rasa macem-macem kere gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman sekalian itu sekedar untuk memelihara kesadaran kita saja dan itu juga tidak bisa semalam suntuk, tapi kalau mau semalam suntuk bisa kita bikin sesudahnya. Nek sampean gelem wayangan ndek kene areke mesti gelem rene. Dan gratis tidak pakai apa-apa, ya kita bantu transport aja. Nek kon gelem wayangan kapan-kapan tak wayangan ndek kene. Lakone sak karepe, nggae apa. Tak gaekno kon. Mesti nggaemu sing gak Bathara Kala taek ngono. Kau nelakon ngono iku rek. Oke ya teman-teman sekalian ya, oke. Jadi sudah ngerti ya, jadi gini, jadi ini sudah ada gejala bahwa bahwa Wisanggeni dan Antasena itu harus menyelamatkan Amarta dari Petruk palsu tadi. Petruk kan wong cilik dan dikagumi sebagai wong cilik blusukan nang dindi. Kan begitu kan? Ternyata Bathara Kala. Ngono ceritane rek. Lho, wayang gunanya untuk memperkembangkan pemikiran masyarakat dan futurologi. Gitu loh. Cuman sayang sekali dalang-dalang tidak banyak yang menguasai peta keadaan sehingga mereka selalu lakonnya yang pakem-pakem. Nah, harus banyak yang carangan juga. Gitu loh. Saya kalau sekarang misalnya dulu Pak Harto sudah bikin Semar bangun kayangan. Saya mau bikin Semar gugat kayangan. Gitu. Iki kudu munggah rek tahun 2017 iki rek. Dan aku njaluk sepuro sebab aku dulu tahun 90-an aku bikin doa yang namanya doa mohon kutukan dan dikabulkan Allah. Terus aku nggawe tahlukah 2 tahun yang lalu dikabulkan Allah. Arek-arek sing salah interpretasi terhadap tahlukah. Tahlukah itu bukan supaya awakmu sugih. Tahluka itu adalah proses pembusukan atau penghancuran jenenge tahluka kok. Hulk. Incredible Hulk gitu. Ketika dari bahasa Arab iku rek.
Lho ya apa kan niku. Makanya ketika WTC itu di anu pesawat itu kan letaknya di jalan itu. Jurufin-Harin itu. Jerv-Har itu Jerv-Har Street itu persis dengan di Quran. Ya tapi ngono-ngono kabeh ku mek rahmat-rahmat Allah yang sekilas-sekilas di muka bumi. Kita harus kembali kepada prinsip yang awal. Wis to apa sing kedaden dunya ku nikmatono sebagai rahmat Allah. Ojo terus dadi goyah. Ojo terus turunnya presiden tuh goyahmu. Bukan goyah itu cuman wasilah kok. Gitu loh. Dan tidak ada kenikmatan dunia yang sejati. Kenikmatan itu kalau dunia engkau akhiratkan sekarang juga. Kalau uangmu engkau jadikan manfaat dan kesolehan. Kalau dirimu, waktumu, pekerjaanmu kau jadikan sesuatu yang diridhoi Allah dan disukai Allah. Kan itu yang namanya kenikmatan yang sejati. Kalau semua struktur kayak Pak Muzamil mengatakan, masjid aja cuman wasilah kok. Gitu loh. Jadi nggak usah berdebat sholat Jumat di jalan protokol boleh apa tidak. Wong sembayang ndukur wit kelopo oleh kok. Ndukur gendeng ya oleh tapi lakonono cek gendeng temen kok. Wong ndukur gendeng kok sembayang. Nek oleh ya oleh yang penting gak najis kan gitu. Terus ojo terus diurung-uring. Aku tahu Cak Fuad sembayang hari raya di lapangan. Yang mengadakan Muhammadiyah cabang Tebet mana gitu. Dan terus anggeron wong teko kan biasanya sholat tahiyatul masjid. Langsung. Terus diumumno. Bapak Ibu sekalian kalau datang langsung saja duduk ikut takbiran tidak perlu sholat karena tidak ada sholat